Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurmayanti dengan NIM 11171142 akan mempersiapkan pada tugas akhir dengan judul Pengolahan Data Akuntansi menggunakan Zahir Accounting versi 5 TZ. Menjelaskan mengenai latar belakang yang saya ambil pada tugas akhir saya, yaitu ada perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat semua bidang usaha ikut memperbaharui sistem yang sudah ada tetap berjalan dengan optimal. Salah satu yang diperbaharui adalah sistem informasi akuntansi, yaitu suatu pengolahan data transaksi yang awalnya manual lalu berubah menjadi pencatatan secara komputerisasi. Sangat pesat, maka banyak sekali software-software akuntansi yang bertebaran. Digunakannya software akuntansi untuk memudahkan pengambilan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian. Salah satu software akuntansi yang akan saya pakai pada tugas akhir saya yaitu Zahir Accounting. Metode pengumpulan data yang saya gunakan pada tugas akhir saya yaitu saya melakukan observasi atau pengamatan secara tidak langsung pada tempat usaha dagang yang sudah berbadan hukum. Lalu saya menganalisis untuk direalisasikan pada tugas akhir saya. Yang kedua, ada metode studi pustaka. Membaca literatur yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, catatan-catatan, dan buku-buku yang berhubung saya ambil pada tugas akhir saya, yaitu saya hanya mengambil pokok permasalahan yang diambil dengan penyusunan proses pengolahan data akuntansi yang biasanya dilakukan secara manual, lalu berubah menjadi sistem terkomputerisasi. Prosesnya pertama ada pengumpulan data. Saya mengumpulkan data transaksi selama 1 bulan, lalu saya buatkan pencatatan dengan akuntansi manual, yaitu mencatat transaksi secara manual mulai dari jurnal khusus, buku besar, neraca, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Lalu, saya bandingkan dengan pencatatan menggunakan Zahir Accounting versi 5.1 yang dimulai dari setup awal, input saldo awal, input data transaksi yang akan menghasilkan laporan keuangan. Lalu di sini ada akuntansi manual. Adalah jurnal untuk mencatat segala transaksi penjualan secara kredit. Yaitu ada nomor faktur, keterangan syarat pembayaran. 2/10 N/30 itu dimaksud dengan jika pembeli akan mendapat diskon 2% jika pembayaran kurang dari 10 hari dengan jangka waktu 30 hari. Lalu di sini ada jurnal penerimaan kas, yaitu transaksi-transaksi penjualan tunai, pembayaran piutang, atau pendapatan yang di luar dari. Lalu ada pembelian secara kredit, dan di sini ada syarat pembayarannya sama seperti syarat pembayaran pada jurnal penjualan. Lalu di sini ada jurnal pengeluaran kas, yaitu kas keluar, yaitu seperti pembelian tunai atau pembayaran hutang, biaya operasional perusahaan. Di sini ada buku besar. Setelah jurnal khusus tadi kita catat, semua akun-akun dipisahkan menjadi satu akun. Misalnya di sini ada akun kas. Yang pertama kita tulis saldo neraca awal. Lalu ada jurnal penerimaan kas, yaitu kas yang berada di jurnal penerimaan kas kita jumlah, kita gabungkan, lalu dimasukkan ini dan jurnal pengeluaran kas sama seperti itu. Lalu kita jumlah dan menghasilkan akun debit. Kita lakukan jika buku besar sudah kita catat, lalu kita pindah baca saldo. Lalu setelah itu lalu kita buatkan ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu untuk penyesuaian akhir dan transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatatkan melalui jurnal khusus. Di sini ada neraca lajur. Jika sudah selesai pada mencatat neraca saldo dan jurnal penyusunan di neraca saldo, kita masukkan neraca saldo yang tadi, lalu di penyesuaian kita masukkan jumlah jurnal penyesuaian, lalu di neraca saldo disesuaikan itu kita jumlah yang neraca saldo dan penyesuaian kita jumlah lalu disesuaikan. Lalu laba rugi dan neraca
Laba rugi berisi akun-akun yang merupakan biaya atau beban, dan raca saldo adalah sisanya. Kita jumlah dan menghasilkan laporan keuangan. Laporan laba rugi kita masukkan, lalu ada laporan perubahan modal dan laporan neraca. Laporan laba rugi. Di sini ada penjualan, potongan penjualan, pendapatan atas pengiriman. Kita jumlah akan menghasilkan total pendapatan. Lalu ada biayanya, itu persediaan barang dagang awal, ada pembelian yang dijual, barang siap dijual berasal dari ditambah pembelian bersih akan menghasilkan barang siap dijual. Lalu persediaan barang akhir kita masuk akan menghasilkan HPP. Lalu persediaan barang dagang awal dikurang laba rugi kotor. Terus ada biaya operasional, biaya semua dimasukkan, lalu dijumlah. Lalu setelah dijumlah menghasilkan laba rugi bersih. Jika sudah, laporan perubahan modal. Di sini adalah modal awal diambil dari neraca saldo awal, lalu laba rugi bersih diambil dari laporan laba rugi yang di bawah, yaitu 20 juta sekian, akan menghasilkan modal akhir. Ada aktiva lancar, yaitu kas, bank piutang, persediaan barang dagang, pajak dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dijumlah lalu di total akan menghasilkan aktiva lancar. Aktiva tetapnya yaitu ada perlengkapan kendaraan, akumulasi kendaraan. Jika di total aktiva lancar, ada hutang dagang, hutang pajak penjualan, hutang gaji, dijumlah akan menghasilkan hutang lancar. Lalu ada modal. Jika dijumlah, hasilnya akan sama. Total aktiva dan total pasiva akan sama. Pengolahan dengan tool aplikasi. Setup awal. Yang pertama ada saat pembuatan zahir. Saat membuat data, kita akan langsung ditampilkan informasi perusahaan. Ini kita isi benar, lalu jika sudah, kita lanjutkan akan membuat akun. Kita buat data akunnya dengan mengklik modul buku besar, lalu ke data kita lanjutkan dengan pembuatan data nama dan alamat. Caranya dengan kita klik modul data-data, lalu data nama dan alamat. Lalu ada pembuatan data satuan pengukuran. Sama, tinggal klik modul data-data, lalu klik data satuan pengukuran. Di sini ada kelompok produk, yaitu dengan klik modul data-data, lalu lanjut ke kelompok produk. Ada data pajak, yaitu klik modul data-data, lalu ke data pajak. Ada data barang, klik modul data-data, lalu ke data barang. Ini klik kelompok data-data, lalu ke data harta. Dan terakhir, setup awal. Yang terakhir adalah membuat setup awal. Kita lanjutkan untuk mengisi saldo awal dengan cara klik setting, lalu ke saldo awal, lalu pilih pertama saldo awal akun. Saldo awal akun kita isikan sesuai, dan nilai di bawah sini harus besar 0. Jika tidak 0, berarti ada kesalahan. Dan bisa dicek kembali. Hutang dan persediaan, klik setting saldo awal, lalu kita pilih saja saldo awal piutang. Di sini nama pelanggan, tanggal kita masukkan, tanggal berhutang tanggal berapa, nomor invoice kita masukkan, dan jumlah piutang, jumlah yang dia piutang. Lalu ada saldo awal hutang, yaitu nama pemasoknya, tanggal kita berhutang, nomor invoice-nya, lalu nilai hutangnya sebesar berapa. Dan di sini ada saldo awal persediaan, yaitu kode barang dan stok awal kita punya barang itu, lalu harga pokok satuannya. Jika sudah, klik rekam. Lalu ada transaksi. Di sini ada transaksi kas keluar, yaitu transaksi yang mencatat berbagai macam kas keluar. Ada kas masuk, kas keluar. Kita klik aja di sini kas keluar, kas, bisa kas dan bank. Tergantung transaksinya dibayarkan melalui kas atau bank. Di sini kita melalui kas. Penerimanya adalah nomor ceknya kita isi, tanggalnya juga, dan di sini ada kode dan nama akun. Karena ini pembayaran gaji, maka adalah gaji direksi dan karyawan. Dan jumlah nilainya adalah 2.400.000. Kita isi, lalu kita klik. Di sini ada transaksi pembelian, yaitu transaksi yang mencatat pembelian tunai, kredit, pembayaran piutang. Di mode pembelian kita klik pembelian. Di sini ada penerimaan barang,
penerimaan barang, kita klik aja nama pemasok, kita membeli barang dari siapa, nomor pembeli, nomor PO nggak usah diisi, tanggal faktur, tanggal kita membeli, invoice, jasa tunai. Yang kita checklist hanya invoice. Jika pembeliannya tunai, invoice dan tunainya kita checklist. Dan sini masukkan kode barang apa yang kita beli. Dan jangan lupa PPN-nya juga diikut sertakan. Lalu di sini ada syarat pembayarannya. 2/10 kita tidak ada, total pajaknya dari atas tadi, total setelah pajaknya, dan saldo terhutangnya, yaitu total setelah pajak. Jumlah jadi segini. Lalu klik rekam. Lalu di sini ada transaksi penjualan. Kita klik modul penjualan. Ibu Rosa, kita menjual barang kepada Ibu Rosa, nomor faktur, tanggal faktur, dan lalu barang-barangnya kita masukkan sesuai yang kita jual, tanggal pengiriman, salesman, lalu biaya lain-lain. Di sini biaya lain-lain yang dimaksud adalah kalau saya memakai biaya ongkos kirim. Jika ingin dirubah, klik tanda panah yang merah ini, kita ubah akunnya mau dimasukkan kemana. Kalau saya dia masukkan ke biaya atas pengiriman atau pendapatan atas pengiriman. Jika sudah, klik rekam. Lalu ada transaksi pembayaran hutang, yaitu kita klik pembelian, modul pembelian, lalu kita klik pembayaran hutang. Pembayaran hutang, akun kasnya bisa kita ubah juga kas atau bank. Ini penerimanya, ini CV Riung Jaya. Kita membayar hutang kepada CV Riung Jaya dengan nomor, cek nomornya. Dan di sini nomor invoice-nya kita pilih, kita ingin membayar hutang yang mana di invoice nomor berapa, kita klik, lalu otomatis keluar dia yang harus kita bayar. Lalu bisa kita klik rekam. Terus ada di sini ada akun kas, pembayaran piutang dari Rama Elektronik dengan nomor dengan ref nomor ya, tanggal pembayaran piutang. Lalu di sini nomor invoice-nya adalah FJ, awal piutang di sini, dan mendapat diskon karena syarat pembayarannya terpenuhi, yaitu 81000. Lalu kita klik rekam aja. Lalu di sini ada jurnal umum, yaitu jurnal yang mencatat transaksi yang tidak bisa dicatatkan melalui jurnal melalui modul-modul lain. Dengan cara klik modul buku besar, lalu transaksi jurnal umum. Umum di sini ada biaya sewa dan sewa dibayar di muka. Biaya sewa kita masukkan ke debit, lalu sewa dibayar di muka kita masukkan ke kredit dengan jumlah 1.250.000. Lalu kita klik rekam. Lalu untuk menutup buku akhir bulan agar biaya penyusutan yang kita bisa melihat laporan keuangan dengan klik modul laporan, lalu laporan keuangan, kita pilih laporan laba rugi standar. Dan ini hasilnya. Hasil laba rugi bersih di Zahid Accounting sama dengan yang saya kerjakan pada akuntansi manual. Neracanya pun begitu sama. Dan ini menunjukkan bahwa yang saya kerjakan benar. Lalu ada laba rugi bersih di sini 2 juta, berarti untung kita bersih selama 1 bulan yaitu 20.695.280. Lalu lanjut, sini ada grafik harta. Grafik harta di sini dapat disimpulkan grafik harta kas bulan Januari merupakan grafik yang pada total exit sebesar 54.085.000 rupiah. Lalu ada grafik harta bank bulan Januari yaitu sebesar 92.102.000 rupiah. Lalu ada grafik piutang pada bulan Januari sebesar 12.890.000 rupiah. Lalu ada grafik harta persediaan bulan Januari merupakan grafik top 764 rupiah. Lalu ada grafik biaya bayar di muka bulan Januari. Lalu ada grafik harta tetap berwujud sebesar 100.000 rupiah. Lalu di sini ada grafik laba rugi. Untuk melihat grafik ini, laporan lalu mengklik analisa bisnis. Kita lanjut laporan laba rugi. Itu grafik laba rugi pendapatan bulan Januari, merupakan grafik yang pada Tokyo EKZ sebesar 59.466.400 rupiah. Lalu ada grafik laba rugi pada biaya sebesar 49.083.620 rupiah laba rugi.
atau keuntungan pada bulan Januari sebesar Rp10.382.780. Lalu ada grafik kas dan bank. Grafik kas dan bank yaitu berada pada bank sebesar Rp92.102.350, sedangkan pada kas sebesar Rp54.084.584. Lalu ada grafik penjualan. Grafik penjualan selama bulan Januari 2020 pada toko XYZ sebesar Rp59.406.000. Lalu di sini ada current ratio sendiri. Berarti setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 12. Ada grafik break even analysis. Yaitu grafik di atas menjelaskan mengenai berapa nilai penjualan dan jumlah yang dibutuhkan agar mencapai titik impas. Setelah mengerjakan tugas akhir, lalu di sini saya memiliki kesimpulan dari apa yang saya kerjakan, yaitu risiko kesalahan besar. Pada penginputan yang masih manual, kita memiliki banyak resiko-resiko yang dapat terjadi. Misalnya penginputan jurnal terjadi pengadaan yang berakibat tidak balance-nya buku besar. Jika kita berubah beralih menjadi sistem terkomputerisasi, maka risiko kerusakan atau kecelakaan atau kecerobohan kita sendiri lebih kecil. Dan saya akan mengurangi kesalahan dalam proses pembuatan laporan dan penyimpanan data akan lebih aman. Saran saya yaitu perubahan sistem, diharapkan adanya perubahan sistem menggunakan aplikasi baru. Terus jika kita sudah memilih software akuntansi, sebaiknya aplikasi menggunakan password dan dibuatkan backup data. Dalam menjalankan aplikasi ini, sebaiknya dibuatkan backup data untuk menghindari masalah-masalah yang dapat timbul seperti kehilangan file atau pemeliharaan terhadap hardware agar dapat digunakan dalam jangka panjang pun penting. Sekian presentasi dari saya, Mayanti dengan NIM 11171142. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.